berkaitan dengan sakaratul maut. Mungkin keluarga yang mendampingi ketika orang tua atau saudara sakaratul maut itu menurut sunnah Rasul yang seperti apa? Ya, jadi kalau panduan atau apa yang harus dilakukan oleh keluarga yang mendampingi saudaranya yang sedang sakaratul maut, ya memang mungkin, mohon maaf ya, boleh jadi ada di antara kita yang tahu, ada yang tidak, ada yang punya firasat, ada yang tidak. Kan kita nggak ngerti Pak, ini kita kira sudah sakaratul maut nih, kita temani, kita tunggu, tahu-tahu sehat lagi. Ada juga yang begitu. Ada yang kita kira, wah sehat kok Pak, mau bermaem, mau berapa gitu, ngobrol, bercerita, tahu-tahu nggak lama meninggal. Ya ada juga. Memang nah tadi ya, namanya kematian itu istilahnya ya rahasia ilahi, rahasia Allah. Kita nggak ngerti seseorang itu kapan wafat, meninggal. Tetapi kadang-kadang kita ada firasat, nah ini kayaknya mau meninggal, apalagi sudah terlihat ngapunten, misalnya sudah tidak bisa apa-apa, terus apa istilah orang tuh kayak ngorok gitu nih Pak, sudah mulai itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nabi menyebutkan begini dalam hadisnya, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi di antara sunnahnya adalah mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia ini agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, menurut sebagian riwayat, orang yang sedang sakaratul maut itu sedang mengalami godaan yang begitu berat dari syaitan. Ya kita nggak ngalami, tapi orang itu sedang digoda luar biasa oleh syaitan. Ya boleh jadi ada ya, yang menyebutkan ya di kitab itu, syaitan itu mungkin datang dalam bentuk, bisa jadi gurunya ya. Bahtiar, kamu dulu jadi murid saya, itu dulu yang tak ajarkan itu banyak salahnya, nggak bener. Yang bener tuh begini-begini. Nah, yang begini-begini itu salah. Malah dulu tuh saya bilang bahwa kamu tuh harus ibadah nyembah Allah, harus ini. Saya salah, padahal kamu seharusnya tidak perlu nyembah Allah. Kamu lagi gitulah kira-kira. Mungkin dalam bentuk gurunya, mungkin boleh jadi dalam bentuk orang tuanya, ya orang tuanya datang, anakku gini. Ada lagi yang boleh jadi dalam bentuk, di hadis itu disebutkan orang yang mampu menyembuhkannya. Kamu sekarang rasakan sakit, iya saya kesakitan, ini luar biasa sakitnya sakaratul maut. Mau nggak kamu aku tolong? Mau nggak kamu aku kasih obat? Nanti kalau kamu tak kasih obat, tak tolong, kamu bisa sembuh. Oh boleh, nggak apa-apa, ini saya sudah nggak tahan lagi sakitnya. Tapi ada syaratnya, kamu harus ngikutin saya. Ya wis apapun, yang penting saya sembuh, yang penting saya nggak sakit lagi. Kalau gitu ini ikutin kata-kata saya. Nanti boleh jadi dia mengucapkan kalimat yang mengandung unsur kekufuran hingga dia meninggal dalam su'ul khotimah. Ya ngapunten Pak, ngapunten ya. Ini contoh saja lah. Kalau kita lagi sehat, kita lagi normal nih, lagi normal. Terus kita ini merasakan sakit luar biasa, kesakitan, entah sakit apapun lah. Ya. Terus kan kita, ya Allah, kita pengen menoleh obat. Ada orang nawarkan obat, tak gelem ke obat, ke manjur, ke mandi, mestinya. Iya temenan Pak. Tapi regane larang, wis larang ora apa-apa, pira regane 1 juta. Ora apa-apa, 1 juta tak bayar, sementing yang mari. Kan gitu, kita kadang rela melakukan apa saja, yang penting sakit kita hilang. Saat itu ada yang dalam tanda kutip tadi, syaitannya menggoda kita dalam bentuk makhluk manusia yang kemungkinan bisa menyembuhkan kita, hingga kemudian banyak yang terkena. Saat godaan sedang berat itulah perlu kita bantu saudara kita yang sedang sakaratul maut ini dengan ditalkinkan, diingatkan la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Nah, ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kalau sudah la ilaha illallah, andaikan itu sudah terus cukup, dia tidak mengucapkan apa-apa, fa insyaallah maka itu husnul khatimah. Ya, maka dalam hadis itu disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya ketika meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga.
pokoknya kalimat terakhir yang diucapkan. Ini diantara saklek hadisnya begitu, walaupun nanti ada pemahaman lain dari hadis ini ya, tapi saktinya begitu. Siapa yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, kalimat terakhirnya ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Maka ini penting. Yang kedua, memang ada beberapa ulama yang tadinya dengan cerita mensunnahkan untuk menganjurkan untuk membaca surah Yasin. Diharapkan dengan Yasin itu kemudian dilancarkan proses sakaratul mautnya, tidak susah. Ya, lancar keluarnya roh dari jasadnya, termasuk tadi di antara harapannya agar dia bisa husnul khotimah ketika meninggal itu. Ya, memang ini kata para ulama ya, termasuk ketika saya belajar tajwid, belajar makharijul huruf. Ya, kalimat la ilaha illallah itu semua makhraj hurufnya adalah di dalam, tidak ada yang di bibir. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir aja bisa. Kan cuma lidahnya aja yang pengaruh. La ilaha illallah, bibirnya nggak ngaruh. Berarti apa? Andaikan orang sedang sakaratul maut berat menggerakkan bibir, mau ngomong nggak bisa, tapi insya Allah la ilaha illallah dia masih bisa. Itu lidahnya ada, kalau lidahnya tidak bisa ya hatinya lah gitu ya. Tapi itu maksudnya gambaran kemudahan mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus menggerakkan kedua bibirnya. Ya, ini wallah alam itu bagian dari settingan Allah lah ya. Kalimat la ilaha illallah itu bisa diucapkan tanpa di bibirnya karena hurufnya di lidah semua. Nah, ini gambaran apa yang harus dilakukan, diantaranya itu ya. Tentu setelah ditalkinkan kemudian mau dibacakan Yasin, monggo tidak apa-apa didoakan ya lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.